Benarkah Tuhan mengatur segalanya dalam hidup seseorang seperti rezeki dan jodoh? Kalau begitu, apakah rezeki kita dan jodoh kita bisa tertukar? Karena kalau ada yang menyediakan, berarti setiap orang mendapat rezeki dan jodoh mereka masing-masing, bukan? Lantas kenapa masih ada yang katanya jomblo permanen atau miskin permanen, dan kenapa? Oke. Nah, untuk hal ini, coba kita lihat nih yang berbicara permanen-permanen ini ya. Coba, apakah jodoh di tangan Tuhan? Ini kata Alkitab. Ada orang yang tidak dapat kawin, yang memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang, ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Siapa dapat mengerti? Hendaklah ia mengerti. Jadi kalau berbicara tentang pernikahan, perkawinan, memang ada orang-orang tertentu yang ditentukan tidak dapat kawin. Namun juga ada orang yang tidak bisa berkawin oleh karena orang lain. Namun juga ada juga yang tidak dapat kawin oleh karena apa? Kemauannya sendiri. Untuk apa? Melayani Tuhan. Sama seperti Rasul Paulus. Jadi dari nas Alkitab ini kita bisa melihat bahwa memang benar ada yang Tuhan izinkan tidak kawin. Permanen, jomblo. Namun ada juga yang sendiri mau permanen jomblo. Demi apa? Kerajaan surga. Jadi dua-duanya ada gitu loh. Dan di dalam Alkitab juga memang kadangkala kalau kita perhatikan Tuhan yang menyediakan pasangan hidup. Ya, ini banyak kisah-kisah yang demikian ya. Kemudian 2 Korintus 6:14, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap. Kalau Tuhan yang menyediakan jodoh, masakan Tuhan menyediakan yang tidak seiman, misalnya begitu ya. Nah, maksudnya di sini adalah Pak, Tuhan juga berikan kita kehendak bebas untuk memilih. Namun ketika kita diberikan kehendak bebas untuk memilih, pilihlah apa yang seturut kehendak Tuhan. Mungkin kau berkata, mungkinkah Tuhan menentukan jodoh saya dari pasangan yang tidak seiman? Bukankah ada juga yang pasangan hidupnya setelah jadi suami istri, suaminya dulunya tidak percaya, jadi percaya? Ada pertanyaan-pertanyaan yang demikian. Kalau saya sebagai gembala, saya menghadap pertanyaan-pertanyaan demikian, saya harus katakan kepada mereka, kalau kita masih berpacaran, berpikir demikian, itu samanya mencobai Tuhan. Memang benar ada 1-2 yang demikian, tetapi yang lebih banyak waktu pacaran, dia mengambil resiko, waktu menikah justru dia sendiri yang meninggalkan Tuhan. Bukan dia yang membawa pasangan hidupnya percaya pada Tuhan. Dan banyak sekali konflik-konflik yang terjadi oleh karena perbedaan kepercayaan yang terjadi. Oleh sebab itu, janganlah mencobai Tuhan. Bukan karena kamu tidak beriman atau besar sekali iman kita. Jadi hal-hal demikian harus diperhatikan. Ya, jadi jodoh di tangan Tuhan, ya kita serahkan pada Tuhan. Tetapi Tuhan juga menuntut apa? Taat. Ketika ada janji Tuhan, tadi saya katakan ketaatan kita mencari kehendak Tuhan.